Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3 luar biasa dan ini pertama kali ya buat gua mereview satu buah chainsaw dari Donceng. Ya, kalau gue lihat memang secara ekosistem ya di katalognya Donceng ini benar-benar banyak banget sebetulnya ya. Chainsaw itu bukan cuma hanya yang sebelah kiri gue, ini masih banyak lagi yang lain, luar biasa banget ini. Ini produk dari Donceng dengan tipe DCCS 20101 tipe BM ya. Nah, ini adalah satu buah cordless brushless chainsaw ya. Oke, untuk spesifikasinya di sini baterai 20 volt ya, maksimal di 4000 mAh ya. Per satu baterainya kita mendapatkan 2 buah ya. Chain speednya 12 M per second ya, 2350 feet ya per menit ya. Nah, di sini sudah gate plate-nya ya. Dia di sini atau bar ya di 250 mili ya. Nah, atau di 25 cm atau 10 in ya, dan berat alat ini di 2,7 kilo ya. Tool free tension ya. Di sini udah ada automatic click, automatic oiling. Oh alah, keren ini ya, dan dia sudah ada fitur brake. Nah, automatic oiling ini jadi dia kayaknya mungkin udah punya tank oli ya. Jadi memang kalau chainsaw yang besar itu biasanya dia sudah secara automatically akan mengeluarkan oil ya sendiri ya, seperti itu. Dan spesifikasi selanjutnya di sini sudah safety braking system ya. Nah, di sini sudah ada safety braking system, sudah ada rubberized handle ya, udah pasti di handle-nya selalu diberikan rubber ya. 900 watt powerful brushless motor ya, tool free saw chain tension. Jadi di sini kita sudah nggak menggunakan kunci lagi ya. Di sini sudah tool free ya untuk mengatur tensioning ya dari rantainya itu sendiri ya. Nah, dan di sini sudah high chain speed ya, automatic oil pumping system ya. Ini keren banget. Berapa duit ini, Bang? Ya. Ini harganya 1.400.000 ya, Pak RT ya. 1.400.000-an ini. Wah, ini ya luar biasa banget ya. Keren banget. Garansi 2 tahun, Bung Bayu. Waduh, applause-nya dulu dong. Waduh, ini cakep banget emang produk dari Donceng. Nomen banget ini. Nomen. Mana ini tim kretek apa? Kreket. Oke, tim kreketnya ini ya. Udah ada docking charger ya, luar biasa ini dia nih. Ini apa ini dia? Kita dapat apa ini? Walah, baterainya men. Ini ada 2 biji. Wih, cakep. Wih, sarung. Pas banget lagi bulan puasa, ada sedapat sarungnya kita, guys. Aduh, dia waduh, ini dia nih ya, manual book ya. Di sini sudah ada. Waduh, apalagi di sini. Wih, ini chainnya nih. Serem ya. Ini cakep banget ini, bye. Ya, udah dapat apa ini ya, manual book, dan udah ada kartu garansinya juga ya. Baterainya 2 biji. Nih, lihat. Wah, ini baterai emang 2 biji ini. Selalu always dari Donceng ini. Ya, Bang, ini nanti chainsaw gue mau pasang ngegerinda, gue pasang ngeblower, ini baterainya kira-kira sama apa kagak? Bisa apa kagak? Kalau sama-sama di 20 volt bisa. Ya, ini kok semua kompatibel dengan toolsnya Donceng. Luar biasa banget ya. Keren banget ya pokoknya dah. Udah tunggu apa lagi dah nih? Lihat tuh. Widih, ini bener-bener tampilannya ganteng banget. Ini kita nyobain dulu nih. Kita denger suaranya dulu nih, guys. Beh. Wih, ini cakep. Wah, cakep lu bisa lihat ya. Udah ada ya. Buat olinya. Waktu itu gue pernah nonton, ada orang bikin video short ya kan. Ini cakep nih chainsaw 12 in bawah nih. Sekarang chainsaw udah kagak pakai oli, pakai air artinya. Ini ya suruh diisi air. Buat biji mata lu diisi air. Yang ada tuh pohon ya kepotong, besok reot itu alat, lu kasih air. Ini buat oli ini, bukan pakai air ya. Emang dia yang ngidupin ini baterai, oli ini fungsinya buat ya melumasi si chainnya atau rantainya nih. Jadi pada saat dia motong si rantainya itu ya sama ya kayak sepeda, kayak motor sama ya kan. Aduh, bukan berarti diisi air. Ini jangan sampai salah kaprah ini. Aduh ya. Nah, ini kita susun dulu dah. Ya, kalau dari build quality gue udah kagak mau komen dah. Ya, ini the best banget, keren banget lo bisa lihat ya. Aduh, bener-bener asli cakep banget dah ini nih. Ya. Nah, ini dia apa ini tadi brick ya, sama sebetulnya sama chainsaw gede ya. Jadi di sini safety braking system ya, nanti kita akan jelaskan. Jadi yang jelas kalau dia ke bawah dia unlock ya, pada saat ke depan dia ngelock ya. Jadi posisinya supaya safety aja. Nah, ini sebetulnya kita udah dikasih ada belt clipnya nih ya. Jadi nanti untuk hook ya,
Kalau misalnya kita di ketinggian, ya kan, nah mungkin ini tinggal ditambahin karabiner, ya kan, tinggal dicantolin di pinggang. Wah, cakep banget ini, asli, ya, cakep, ya, keren, ya. Safety triggernya udah ada, ya kan. Wah, ini tuh lihat bener-bener cakep banget ini. Noh, lihat barnya. Waduh, ini keren. Wah, ini mah luar biasa udah ini. Udah ses gini ya. Ses ini, Bay. Ses masih bener, ses masih. Cakep ini ses masih. Wah, ini dia nih. Olinya nanti dia bakal ngecerit di sebelah sini nih. Kayaknya nih. Tempatnya cerita. Ada, udah disediain. Ya kan, pokoknya nanti dia bakal keluar nih. Ncerit gitu, Bay, sedikit ya. Sres. Nah. Ya, ini kita rakit dulu, guys. Wah, ini luar biasa, guys. Rakitnya gampang sebetulnya. Ini barnya tinggal kita pasang, ya. Di sini kita tinggal tempelin, ya, posisinya. Sorry, terbalik. Nah, ini begini, ya. Tinggal kita tempelin barnya dan ini posisinya chainnya. Chainnya ini jangan sampai posisi terbalik ini chainnya, ya. Nah, ini kalau dia terbalik dia repot ini. Oke, nah ini ya. Ini posisi chainnya ini kan dia ada yang mengarah ke depan, ya kan. Nah, ini kita pasang dengan posisi yang seperti ini, ya. Nah, ini posisinya jangan sampai terbalik ya, teman-teman. Oke. Nah, oke. Sip ya. Nah, jika udah seperti ini ya, nanti kan dia muternya ke depan gini. Sret. Nah, dia nggaruk nanti dia posisinya. Nyakar dia posisinya. Jadi hati-hati. Ya, nyatek juga nyampur dia semuanya pokoknya. Nah, ini kita udah pasang seperti ini. Set. Nah, ya. Ces ya. Udah. Nah, lalu ini kita tinggal tutup doang nih. Ya. Nah, ya. Tinggal posisi nutup doang. Sorry. Terbalik ini. Ya ampun ya. Lah ya ampun. Nah, ya. Pokoknya tinggal nyatek begini posisinya. Mudah berarti itu. Setelah ya ini udah mudah banget tuh. Lah. Ya kan? No. Ya kan? Ses tuh. Ya, iyalah. Ya iya, udah bukan. Oh. Jadi gini, guys. Ini yang tadi tadi kan kita bahas di depan ini ya. Sudah ada tulisannya yang namanya tool free saw chain tensioning. Jadi kalau kita di chainsaw yang pernah beberapa kita review itu kita tensioning. Jadi kita harus setel dulu. Ya, disetel. Kalau ini ya kita udah nggak membutuhkan ya yang namanya kunci lagi. Jadi ini langsung kita putar aja deh, guys. Pokoknya. Cakep kan? Cakep. Lah ya, elah. Tepuk tangannya dulu mana dong? Walah. Ini loh. Jadi ini kita tinggal puter tok. Nah, tinggal puter aja nih kalau tuh ya. Ini kekencengan kendorin dikit ya kan tuh, lihat. Ya. Nah, ini dia tensioningnya udah ada di sini tuh. Udah enak, Bay. Lah, bisa pakai berarti itu. Lah ya udah bukan bisa lagi. Nah, nih ya. Nah, kalau misalnya lu lagi ditaruh nih, takut ya kan. Nah, ini ada sarungnya, Bay. Cakep. Nah, ya kan. Habis rasanya. Nyeni habis. Kasih tepuk tangan. Luar biasa, bener-bener cakep banget ya. 98 desibel. Ya kan? Cuma 98 desibel, kagak berisik ya. Nih, olinya nih. Noh, lihat 50 mili kita udah disediain nih, ya. Tinggal dibuka ya kan. Nah, masukin cerot ya gak? Ses. Nah, nanti dia ses berarti itu. udah ses dia, Bay. Dia otomatis dia keluar ya ini. Ngecerit dia sedikit-sedikit. Dia ngeceritnya sesuai arah putaran. Bener, sesuai arah putaran, dia nanti ngecerit ya, dikit-dikit dia ngecerit ya kan, keluar. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini kan. Oke. Nah, jadi kalau ini ke depan yang tadi gue bilang ya, ini posisi lock ya. Nah. Lah, elah. Jadi jangan dikira ini rusak, Bang. Bahaya berarti itu. Lah yang nggak bahaya. Nah, mati toh. Nah, ke belakang ini nih. Tes. Oke. Paham ya sampai sini ya, teman-teman? Bisa dimengerti ya. Oke, ya kan? Ini udah ininya udah aman, kagak kepencet nih. Dia ada dua, guys. Jadi di sini ya, triggernya ini kalau kita tarik nggak bisa ya. Dia di sini ada safety trigger. Tarik, slide ke bawah, pencet. Wah, nggak hidup juga, Bang. Nah, ini turunin. Tes.
Oke, Nah, bisa dimengerti, bisa dimengerti. Jadi kalau kita bisa sebut safety-nya nih dia ada 3, Bay. Ah. Ya kan nih, ada triggernya udah di safety lock yang ada, ya kan? Udah di sini ada, Bay. Nah, Ya kan, no, iya. lihat. Nih, ditambah lagi sarungnya, Bay. No, safety-nya udah ada 3, mantap banget emang, luar biasa. kasih tepuk. Waduh, bener. Nah, ditambah lagi, Bay, nih. Oh, lu lihat tuh. Dia udah ada nih, Bay. Ya kan, indikator olinya. Ada. Nah, ada kelihatan tuh Asli tangkinya tuh. nyeni nih, Pak. Ada minimal, ya kan, ada maksimal. Nah, asli nyeni. Lah ya nyeni pasti, Mas ya. Nyeni banget Mas ya kan. Ini full rubber ya kan nih. Di sini enak juga nih. Ini memang bukan rubber plastik tapi dia bergurat. Ini enak ini. Ya kan. Nah, jadi kalau kita motong nih, set. Nah, ini juga selain buat safety dia tadi ya pada saat dia tidak bekerja. Nah, ini juga bisa melindungi tangan kita, Bay. Jadi sekaligus menjadi guard juga. Oh, lah iya ya. Lah iya tuh, jadi terlindungi. Ya kan di sini. Nah, ini adalah sebetulnya ini anti kickback nih. Di sini makanya dia kayak guratan nih PRT. Ada yang kalau ini kan plastik, ada yang besi, ya kan modelnya macam-macam. Ada yang plastik begini juga. Jadi dia modelnya macam-macam, Bay. Iya. Cakep ini, Bay, ya kan? No. Ya nggak? Waduh, udah pokoknya udah bener-bener paten punya ini, udah mana brushless juga lagi. Waduh, udah dah gua. Udah kagak sabar gua. Makanya emang langsung kita cobain aja ya. Kita lihat nih performanya kayak apaan. Yap. Nah, ini nih ya. Jadi sebelum kita mulai ya, yang pertama adalah ini harus kita isi nih ya. Ini tanknya kita isi. Nah, ini kita bisa gunakan oli apa aja sih sebetulnya ya. Jadi tidak ada keharusan, tapi ini dari Donceng ya kan. Nah, ini kita isi di sini ya. Nah, kita isi ya. Setelah kita isi, nah seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, nanti dia ada nih. Nah, tuh udah bisa dilihat belum ya? Dia udah ada nih, ada minimal, ada maksimal. Nah, jika dirasa kurang kita bisa tambahin. Nah, ya. Nah, pokoknya dia oli apa aja dia bisa, yang penting dia fungsinya untuk melumasi ya. Nah, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kelihatan ya. Nah, tuh ya, goyang-goyang ya. Dia udah ada olinya. Nah, di saat sudah, nah lalu kita yang pertama ya, ini baterai kita masukin ya. Ya, kita masukin dan ini ya baterainya udah penuh. Oke. Nah, lalu ya di sini covernya kita bisa copot. Nah, setelah udah kita bisa copot begini ya, ini posisinya udah kita siap gunakan. Nah, ya. Nah, ini kita udah puter ya. Oke. Kita coba tes dulu. Nah, jika dirasa sudah cukup ya. Oke, nah kita bisa mulai memotong ya. Ini pastinya yang tadi ya, ini ke depan dia ngunci ya. Nah, dia nggak bisa kita tarik. Nah, ini harus kita ke belakangin ya. Nah, baru kita tarik. Nah, Bang, ini nanti olinya gimana? Dia olinya keluar akan sendirinya ya. Dia akan melumasi sendiri nih olinya. Jadi dia jalan ya. Dia jalan, dia ngelumasin sendiri ya, seperti itu. Ya, lalu jangan lupa ya kita pakai kacamata supaya kagak kelilipan ya. Nah, ada satu hal lagi. Nah, ini yang perlu teman-teman harus ketahui ya di sini. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini jadi pas kita tarik ya. Nah, dia berputar ke depan ya. Nah, ke depan, ke bawah, ke depan, ke bawah ya. Nah, ke depan, ke bawah bisa dilihat ya. Nah, ke depan, ke bawah. Nah, ini posisinya matanya jangan sampai terbalik posisi masangnya. Nah, jadi yang runcing tumpul ke belakang ya kan. Nah, yang posisi ini ya mengarah ke sana ya. Nah, ini jangan sampai terbalik posisinya ya. Oke. Ya, kita coba potong ya. Oke, dirasa sudah cukup ya tensioningnya. Oke, ya. Ini ada kayu sengon ini. Ini baru tadi langsung ngedadak kita nebang ini ya. Ini kayu, dia posisinya kayu nih basah ini ya. Kita coba ya. Aduh, ini mah enak banget, guys. Nggak ada beban ini. Ya. Elah. Nah, ini adalah sebenarnya fiturnya untuk dia anti slip ya. Nah, jadi memang sebetulnya bagian motongnya itu ya yang benar tuh memang ya. Nah, nanti posisinya harus seperti ini ya supaya nanti dia kalau misalnya kickback balik, nah dia mencegah ya. Nah, ini dia ada yang besi, ada yang plastik memang posisi ininya ya. Nah, ini kita coba ya. Aduh, ini enak banget, renyah banget.
Nah, kenapa harus ditempel seperti ini? Supaya kan dia posisi matanya mengarah ke depan ya. Nah, biasanya yang ditakutin kalau kita penyeimbangnya kurang, pada saat kita hidupin gini kita tempelin, nah dia ke depan nih teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita ulangin kayak gini. Nah, jadi istilahnya dia ada posisi apa ya, remnya gitu ya. Dia ada posisi remnya supaya dia nggak lanjut ke depan. Nah, kalau kita beberapa ngelihat woodcraft yang udah bisa main chainsaw dengan posisi kayak gini nih, nah itu biasanya yang udah ahli-ahli tuh. Nah, ya, itu biasanya kalau kayak gitu yang udah ahli-ahli dia udah bisa mainnya. Ya. Kalau kita belum bisa ini, ya. Nah, ya. Ya. Oh, luar biasa ini. Galak banget. Nah, ya. Kita coba ini bonggol sebelah sini ya. Ini lebih besar nih, ya. Kita pangkas dulu nih. Nah. Tuh. Tuh, enak banget tuh. Nah, dia nih udah automatically keluar. Ya, udah automatically keluar. Posisi apa namanya? Dia punya oli ini ya, dia udah pasti otomatis keluar. Nah, ya. Nah, jadi di sini nih levelnya ya. Nah, ya kan? Nah, dia agak kendor kan? Tuh, teman-teman bisa lihat agak kendor. Nah, cukup kita kencengin aja ya. Nah, pastiin ini ke depanin dulu biar agak aman ya. Nah, ya, tarik kencengin. Nah, dia naik ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, tadi pas gua kencengin ya. Nah, dia naik ya. Nah, ini kita pakai lagi nih ya. Kita jangan lupa dikebelakangin. Oke. Nah. Nah, ini agak gede nih ya. Mantap ini. Oh ya. Dia ke depan ini, teman-teman. Makanya nih gunanya ini nih supaya untuk nyetop ya. Dan sekaligus dia mengatur ya. Supaya tidak kickback atau berbalik ya. Karena semakin besar chainsaw ini semakin gede tenaganya. Nah, ya ini kita geser dulu kayunya, ntar habis mejanya. Geser Pak RT, geser. Geser Pak RT, sini. Ke seno aja Pak RT. Sini. Iya. Terus putar dulu Pak RT, tongkatnya keluarin Pak RT. Nah, terus kanan terus Pak RT, terus. Nah. Oke. Ya. Nah, ini kita melakukan pemotongan lagi nih. Udah berapa kali nih? Nah, ini yang gue sebut, yang gue bilang ya. Jadi dia tensioningnya tidak bisa sekali setel. Nah ini ya agak kendor lagi. Nah kita cukup putar aja ya. Makanya kita udah nggak ngebutuhin yang namanya kunci ya. Nah jika dirasa kurang, nah secukupnya aja ya. Tapi jangan terlalu kencang juga. Nah ya, nah cukup lah ya. Oke, kita coba lagi. Nah ini handle ini enak nih ya. Memang udah buat penyeimbang ya. Jadi dua tangan nih aman banget, enak banget. Cakep. Mantep banget ya. Dapat banget RPM-nya. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ini kayunya masih basah ya posisinya. Jadi ini bukan kayu kering ya, ini kayu basah ini. Nah teman-teman juga bisa lihat ya. Nah ini juga dia hasilnya. Tuh makanya tadi gue bilang ya, ini habis nebang kita ya. Oh pohon orang kita tebang dah pokoknya ya. Nah ini kita potong lagi nih, kita akan habisin ini kayunya, pengen tahu ya.
Nah, mantep banget ya. Oh, asik ini. Bang, ini kalau kita lagi make tiba-tiba ini ke belakang, ya kan? Nah, ya. Nah, ke belakang. Oh, sorry, tiba-tiba ke depan. Ini gimana ya? Ini kita coba ya. Nah, dia mati tuh, ya. Jadi dia mati, ini juga salah satu safety juga memang yang gue katakan di awal. Ya, tapi emang bener-bener enak banget ini. Cakep banget ya. Nah, ini kita udah sediain balok. Ini memang baloknya dia lebih gede ya, dan lebih keras juga. Ini hardwood ini ya. Jadi memang biarpun dia kering tapi ini keras ini ya. Ini jati ini. Oke ya, kita coba cutting aja ya. Mantap banget. Nah ya, nah ini gue pengen buktiin aja sebelah sama teman-teman. Jadi buat di kayu basah ya ataupun di kayu kering ya, ini nggak jadi soal ya, nggak jadi masalah. Dan memang jujur ya, ini tenaganya gede banget, enak ya. Ini kecil-kecil tapi dipakainya tuh bener-bener nyaman. Dan sekali lagi karena memang olinya dia udah ada tanknya, jadi kita bener-bener udah enak banget, udah tinggal pakai aja dah ya. Jadi udah nggak usah repot-repot lagi ya. The best banget Donceng. Ya, memang tensioningnya jadi enak ya. Jadi memang standar pada saat kita tarik seperti ini ya. Nah, sorry. Nah, dia biasa nih ya. Biasa kayak begini kadang-kadang kita lihat ini udah kenceng ya. Tapi pada saat kita putar begini ya, kok kayaknya agak rasa suka kendor. Jadi memang sebetulnya ini harus dicek ya. Dicek mungkin gue bisa bilang secara berkala mengikuti pemakaian. Jadi artinya ini bukan settingan yang sekali dalam satu kali pemakaian. Tapi gue bisa bilang berkali-kali dalam pemakaian. Ya jujur kalau chainnya banyak ya, kalian bisa beli apa namanya, untuk partnya ya. Partnya ini kan karena kan ini biasanya house atau udah cepet tumpul, ini banyak banget yang jual di online ya. Nah, jadi kalian juga bisa beli dan jadi nggak usah khawatir lagi, Bang, yang 10 ini banyak nggak banyak. Mau 10, 12 ataupun bahkan yang lebih besar sekalipun ya, ini banyak ya. Dan di sini ya kalau gue suka ini nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede ya. Ini buat batang-batang diameter di ya bangsa di 15 cm ya, ini masih nyaman ya, masih enak ya. Dan ini benar-benar powernya powerful banget kalau yang gue rasakan. Dan secara memang mesinnya udah brushless juga dan memang enak, nggak berisik. Dan gue juga suka ya, dia sudah ada automatically oil. Terkadang kita nih motong lupa ngasih oli ya kan. Kalau yang manual kan kita tetesin ya kan, mau motong lagi tetesin, motong lagi tetesin, dilumasin lagi, kan capek lama-lama ya, terus kayak begitu capek. Tapi kalau ini kita yang penting ya baterainya terisi penuh ya kan, olinya ada penuh ya kan. Nah, udah langsung dipakai aja dah, udah enak banget ya kan. Dan ini ya kita nggak usah takut lagi misalnya naruh ke bawah, ke baduk-baduk jatuh ya kan. Nah, ini udah ada covernya, jadi enak banget ya. Covernya udah langsung dibungkus aja kayak begini ya, benar-benar nyaman banget, udah benar-benar ya triple proteksi kalau menurut gua, udah bukan double proteksi lagi ya. Ini benar-benar ya safety-nya cakep banget ini Bang Bayu ya. Dan benar-benar enak banget feel-nya ya kan. Build quality-nya cakep ya, rubbernya udah di sini cakep. Ini udah nggak usah bawa kunci lagi, udah kagak usah repot ya, langsung aja blek aja, udah begitu dah pokoknya ya kan. Nah, murah nggak nih Pak RT harganya? Kalau mau murah lah ya, murah, masih juta berapa Pak RT? 400. Juta 400, baterai 2 ya kan. Nah, kurang apa lagi coba, garansi 2 tahun ya kan. Nah, kalau kita pangkas baterainya kita jual ya kan, buat chargernya kita jual, kita beli nih unitnya doang nih ya udah pasti di bawah 1 juta ya kan Pak RT. Iya, tenaga kayak begini cakep ya kan, udah full fitur. Kalau menurut gua memang the best lah Donceng. Dan mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bakal review lagi yang lebih gede ya, kita akan lihat nih tenaganya kira-kira seperti apa. Gua pengen ngerasain tuh sebetulnya yang gede-gede ya kan, tapi baterai ya kan, jangan engine ya kan, yang gede bangsa
buang seberapa ini tuh ya. 5 meteran Pak ya. 5 meter megangnya susah, Bung Bayu. Walah, ini yang bener-bener aja ya. Oke, ya gua akan sertakan untuk link pembeliannya ya. Makanya dari itu ya kalian harus follow sosial medianya Donceng ya. Ada di Instagram, ada di TikTok ya, itu di follow ya supaya kalian tahu nih update produk-produk terbaru dari Donceng, dan kalau misalnya lagi ada promo-promo untuk penurunan harga ya kan teman-teman tahu sendiri ya. Nah, Donceng ini bener-bener gila-gilaan. Kadang-kadang menurut gua nggak kasih harga tuh bener-bener nggak ngotak ya, bener-bener ya. Ini kok barang bisa murah begini ya. Geleng-geleng dah, bener-bener ya kan. Tapi kalau tim apa baik namanya? Kreketek apa? Kreket ini ya udah pasti tahu lah ya, udah paham banget ya seperti itu. Gini habis sama. Gini habis ya, Pak. Ngalah ya, bener ya. Oke ya, jangan lupa di follow sosial medianya Donceng, dan di follow juga untuk sosial media gue ya, ada Facebook, Instagram ya kan, dan ada TikTok juga, dan ada juga di Shopee videonya G3 Channel ya. Gua Gugun bersama Bung RT dan Bung Bayu ya, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.